بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الح- ورحمة الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap limpahan nikmat dan karunia darinya, yang mana dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita bisa merasakan setiap kebaikan, kita bisa melaksanakan setiap kebaikan. Wakadzalika hadhihi laylah. Demikian juga malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali di majelis ini untuk melanjutkan belajar kita di majelis mudarasah yang mungkin beberapa waktu sebelumnya kita sempat libur, juga sempat mungkin di pekan yang lalu belum banyak yang bisa hadirah. Namun alhamdulillah pekan ini Allah memberikan taufik dan pertolongan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa hadir dan hadirah kembali untuk melanjutkan belajar kita. Kita masih di pembahasan fikih umat sekalian, dan lebih khususnya atau lebih tepatnya kita sedang membahas fikih sholat jamaah atau jamaah di dalam sholat dan juga sholat Jumat. Ya kan Ibu sekalian ya? Yang mana alhamdulillah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya yang lalu, yang sudah lama sekali kita mulai, kita dalam pembahasan sholat berjamaah atau berjamaah untuk melaksanakan sholat. Kita pertama telah membahas hukumnya. Apa hukum berjamaah dalam melaksanakan sholat? Maka sebagaimana kita bahas sebelumnya, ternyata berjamaah untuk melaksanakan sholat itu hukumnya berbeda-beda. Hukumnya bisa bermacam-macam, tergantung jenis sholatnya apa. Bisa hukumnya fardu ain, bisa hukumnya fardu kifayah, bisa hukumnya sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram. Ya kan Ibu sekalian? Namun, kalau kita kerucutkan, yang kita bahas adalah sholat lima waktu. Kalau yang kita bahas adalah sholat lima waktu, maka berjamaah untuk melaksanakan sholat lima waktu, menurut ulama Syafi'iyah, hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya apa, Mas sekalian? Fardu kifayah, sebagaimana kita bahas الله. sebelumnya. Nah, fardu kifayah dalam artian bukan fardu ain. Kalau fardu ain, setiap orang wajib dan tidak bisa diwakili, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Bukan juga hukumnya sunnah, namun hukumnya melaksanakan jamaah untuk sholat lima waktu adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah, idza qama bihil aw idza qama biha al-ba' saqata 'anil baqin. Jika ada sebagian yang telah melaksanakan sholat berjamaah di suatu kampung, maka gugur kewajiban itu bagi yang lain. Dan yang lain tidak berdosa kalau
sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Namun, uh, sebagaimana kita bahas sebelumnya, berjamaah dalam melaksanakan sholat lima waktu yang menggugurkan kewajiban, itu ada syaratnya juga, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Jadi, harus menunjukkan syiar, dalam artian dilaksanakan di tempat yang memang nampak, bisa diakses oleh setiap orang. Memang tidak harus di masjid atau di musola atau di masjid jami bahkan. Tidak harus demikian, tapi jamaah tersebut harus dilakukan atau dilaksanakan di tempat yang menunjukkan syiar, bisa dilihat oleh setiap orang, bisa diakses oleh setiap orang. Jadi kalau misalnya eh, semua orang di dalam satu kampung itu, semua orang sholat berjamaah, namun sholat berjamaahnya dilakukan di rumah masing-masing. Apakah itu menggugurkan kewajiban? Maka jawabannya tidak. Ah, Kalau dilaksanakan di rumah masing-masing, yang mana rumah pribadi itu tidak menunjukkan syiar, tidak bisa diakses dan dilihat oleh setiap orang. Jadi sholat berjamaah yang menggugurkan kewajiban bagi semuanya adalah sholat berjamaah yang menunjukkan syiar. Dalam artian bisa dilihat dan diakses oleh setiap orang. Gitu Ibu Sirena. Wafaqanallah jami'an. Itu terkait dengan hukum. Kemudian hukum fardu kifayah ini berlaku kepada siapa saja. Sebelumnya sudah kita pernah bahas, berlaku kepada setiap orang laki-laki, merdeka, kemudian tidak dalam keadaan musafir, balik, berakal, dan tidak dalam keadaan udur, tidak memiliki udur untuk melaksanakan salat berjamaah. Masih ingat kan Ibu Sulan ya? Catatannya masih ada? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Wafaqanallah jami'an. Kemudian di pertemuan yang lalu juga kita uh, masuk ke pembahasan sholat Jumat. Bahwasannya sholat berjamaah untuk melaksanakan sholat Jumat atau berjamaah dalam melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Maka ini berbeda hukumnya. Kalau berjamaah untuk melaksanakan sholat Jumat, hukumnya fardu ain. Dalam artian uh, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi meskipun misalkan saya di sini ada di dalam satu kampung ini ada laki-laki jumlahnya 60 misalnya. 40 orang sudah melaksanakan sholat Jumat. Lalu tersisa berapa? 20 orang. 20 orang itu apakah berarti gugur kewajibannya? Tidak, mereka tetap berkewajiban. Berkewajiban untuk melaksanakan jamaah sholat Jumat. Ya, karena fardu di sini adalah fardu ain dalam melaksanakan sholat Jumat. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Dan kita sudah membahas syarat wajib sholat Jumat kalau tidak salah. Ya kan Ibu sekalian? Halo. Nah, Ustaz. Nah, syarat wajib sholat Jumat di sana ada Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, atau tidak memiliki uzur, dan tidak dalam kondisi safar. Dan kita sudah jelaskan masing-masing itu semuanya, alhamdulillah. Berikutnya, malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita di halaman berikutnya. Taqaballahu jami'an. Al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Beliau mengatakan wa syartuha. Maksudnya apa? Syarat sah dari sholat Jumat. Apa syarat sah sholat Jumat? Maka beliau menyebutkan beberapa syarat di sini. Meskipun mungkin kalau disebutkan secara detail di sini ada yang kurang, tapi setidaknya beliau menyebutkan apa yang beliau sebutkan ini mewakili. Dan nanti insya Allah akan kita lengkapi. Beliau menyebutkan ada berapa di sini? Coba kita hitung satu persatu. Wa syartuha ay syartul Jum'ah waktu zuhri, yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur.
Kemudian syarat yang berikutnya, wa khutbatani qablaha fihi yasma'uha al-arba'un. Dan didahului oleh dua khutbah. Fihi, maksudnya fihi di sini, fi waktu zuhri. Jadi dua khutbah ini juga harus dilaksanakan setelah masuk waktu salat zuhur. Dan harus didengarkan oleh 40 orang. 40 orang ini betul-betul 40 orang bil fi'al. Makanya di sana ada keterangan di dalam kurung bil fi'al. Bil fi'al maksudnya ini penegasan. Betul-betul 40 orang. Lau asghaw. Ya. Walam yakun dhajjah. Jadi mereka betul-betul mendengarnya. Seandainya tidak ada kebisingan yang menghalangi. Kalau mereka semuanya diam, asghaw, dan mereka semuanya diam, mereka bisa mendengarkan khutbahnya. Walam yakun dhajjah. Tidak ada kebisingan yang menghalangi suara imam. Wa an tusalla jama'atan. Ini syarat berikutnya. Wa an tusalla jama'atan bihim. Salat Jumat ini harus dilaksanakan dengan berjamaah dengan 40 orang itu. Bihim maksudnya bersama dengan 40 orang itu. Jadi syarat 40 orang itu di dalam khutbahnya juga di dalam salatnya. Ini sudah berapa syarat berarti, Mas? Salat Anda dilaksanakan pada waktu zuhur, didahului dua khutbah, dan 40 orang kan tadi, Mas? 40 orang, kemudian di salatnya harus berjamaah. Wa alla tuqarinaha. Ini syarat yang kelima seharusnya yang disebutkan oleh al-mu'allif. Wa alla tuqarinaha ay fi takbiratul ihram wa la tasbiqaha jumu'atun bi baladiha. Jadi tidak ada jamaah salat lain yang dilaksanakan bersamaan atau mendahului salat Jumat yang dilaksanakan di masjid tersebut. Illa, ada pengecualian di sana, illa idza syaqqa al-iqtisaru ala wahidah, kecuali kalau ada udzur, ada udzur atau memang kondisi yang menuntut agar sholat Jumat itu dilaksanakan dua kali di dua tempat yang berbeda. Maka tidak mengapa. Ini yang disebutkan oleh al-muallif di dalam kitab Sulam Taufiq rahimahullahu ta'ala. Namun coba kita lengkapi di kitab-kitab yang lain. Kebanyakan ulama menyebutkan bahwasanya syarat sah sholat Jumat itu ada 6. Ada berapa umat sekalian? Halo? Enam. Ada 6 syarat sah. Hmm. Ini syarat sah yang kita bahas kali ini adalah syarat sah. Yang sebelumnya kita bahas di pertemuan yang lalu adalah syarat wajib. Ibu-ibu sekalian ya. Syarat wajib itu kalau terpenuhi maka seseorang wajib untuk melaksanakannya. Sekarang yang kita bahas adalah syarat sah. Agar sholat Jumat agar sholat Jumat itu sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sah ini. Dan syarat sah ini umat sekalian berlaku untuk siapapun yang melaksanakan sholat Jumat. Tidak hanya yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwasanya sholat Jumat itu wajib bagi yang memenuhi syarat wajib. Tapi bagi siapapun yang sah untuk melaksanakan sholat duhur, maka boleh melaksanakan sholat Jumat. Ya kan Ibu sekalian ya? Masih ingat umat sekalian? Ya. Dan menggugurkan kewajiban sholat duhurnya. Misalnya ibu-ibu misalkan. Ibu-ibu sah sholat duhurnya. Ibu-ibu dalam kondisi suci, kemudian juga memenuhi syarat-syarat sah sholat, maka boleh, boleh mengikuti sholat Jumat. Dari awal mendengarkan khutbah sampai mengikuti jamaah sholat Jumat. Itu boleh. Sah kalau memenuhi syarat sahnya. Dan menggugurkan kewajiban sholat duhur. Wafaqanallah jami'an. Jadi, syarat-syarat sah ini yang akan kita bahas setelah ini berlaku bagi siapapun yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat tersebut tidak wajib baginya. Begitu Ibu sekalian. Kita akan sebutkan satu persatu terlebih dahulu, baru nanti akan kita bahas masing-masing
ketentuannya. Syarat sah sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh al-mu'allif di sana, waktu zuhri atau kaunuha kulluha fi waktu zuhri. Jadi semua rangkaian sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, pada waktu zuhur. Apa maksud sekalian? Semua rangkaian sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua apa? Mungkin syarat yang kedua ini tidak disebutkan oleh al-muallif di Sulamut Taufiq. Ini tambahan dari kita. Mumayyiz. Syarat yang kedua adalah iqamatuha fi khittatil balad atau fi khutatil balad. Salat jamaah Jumat, jamaah salat Jumat ini dilaksanakan, harus dilaksanakan di kawasan pemukiman penduduk. Harus dilaksanakan di kawasan pemukiman penduduk. Tidak boleh dilaksanakan di kawasan yang tidak ada penghuninya. Jadi harus dilaksanakan di kawasan pemukiman penduduk. Begitu Ibu Selen ya? Naam. Iya. Itu syarat yang keberapa, Umahat? Dua. Dua. Kedua. Kemudian syarat yang ketiga, an tusalla raka'ah al-ula minha jama'atan. Harus dilaksanakan dengan berjamaah. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga harus dilaksanakan dengan berjamaah. Barakallahu jami'. Kemudian syarat yang keempat, Hmm. Gimana sih bacanya? bagaimana Om? Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Ada pertanyaan wanita? Enggak, Ustadz. Ini lagi nyari ininya di bukunya di mana? Oh, yang tadi dilaksanakan berjamaah. Itu eh, kalau al-mu'alif beliau mengatakan wa an tusalla jama'atan bihim, itu beliau mengatakan seperti itu. Harus dilaksanakan dengan berjamaah. Oh iya Jadi iya iya. kalau kalau tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka tidak sah sholat Jumat. Nah, meskipun di sana nanti akan kita bahas, di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan jumlah yang melaksanakan sholat Jumat itu ada berapa? Ada 15 pendapat di sana. Waduh. Wafaqanallah jami'an. Hmm. Tapi kita mungkin tidak sebutkan secara rinci nanti, yang penting-penting saja. Wafaqanallah jami'an. Syarat yang keempat, umat sekalian, jumlah jamaah sholat Jumat harus 40 orang. Minimal ya. Dan, naam, jumlah minimal. Jumlah minimal jamaah sholat Jumat adalah 40 orang. Gitu ya, Bu Sanan ya? Iya. Wafaqanallah jami'an. Kemudian syarat yang kelima, itu yang disebutkan terakhir Hmm. oleh al-mu'allif di sana, eh, tidak ada jamaah sholat Jumat yang lain di kampung yang sama, yang dilaksanakan bersamaan atau mendahului. Gimana? Tidak ada jamaah Tidak sholat ada Jumat. jamaah sholat Jumat lain di kampung yang sama, yang dilaksanakan bersamaan atau mendahului. Intinya tidak ada double jamaah sholat Jumat lah gitu dalam satu kampung, kecuali ada udzur. Gitu ya, Bu Slan ya? Bisa Maksudnya difahami gimana? maksud saya? Sa- Yang syarat yang kelima ini tidak, Nggak ngerti. jadi jamaah sholat Jumatnya hanya satu saja yang sah. Maksudnya Eh, dia gimana sih Ustadz? kan mungkin terkadang seringkali kita jumpai sekarang dalam satu kampung ada lebih dari satu masjid melaksanakan sholat Jumat. Iya, Ingat ya? iya.
Itu kalau misalkan dilaksanakan karena memang ada udzur, ada kebutuhan di sana, maka sah. Tapi kalau misalkan tidak ada udzur, maka tidak sah. Nanti akan kita bahas secara rinci, insya Allah. Oh ya udah ya. Penjelasannya bagaimana. Iya iya iya. Jadi intinya yang sah itu hanya satu saja gitu. Waduh. Iya, iya. Atau Allah jami'an. Kalau tidak ada udzur. Kemudian Uzur. syarat yang keenam apa mas sekalian? Hmm. Harus didahului oleh dua khutbah. Jadi jamaah sholat Jumatnya harus didahului dua khutbah. Gitu ya misalnya. Wadih wahad. Ah, berapa tadi syaratnya mas sekalian? Syarat sahnya? Enam. Sholat Jumat ada berapa? Ada 6. Yang Hmm, pertama apa? Pada waktu zuhur pada Dilaksanakan waktu pada zuhur. waktu zuhur. Naam. Yang kedua, harus dilaksanakan di kawasan pemukiman penduduk. tamam. Penduduk Sama al-thalith. Yang ketiga, Harus harus dilakukan dengan berjamaah. naam. berjamaah. Yang keempat, Jumlah Jumlah minimum jamaah minimal 40 orang. jamaah 10 orang. Zaid. Kemudian yang kelima, Tidak ada Tidak jemaah ada sholat jamaah Jumat lain di kampung yang sama yang dilakukan naam. bersamaan atau mendahului kecuali ada uzur. Tamam. Masya Allah. kecuali diuzur. Nah, kemudian yang keenam, Harus didahului oleh dua khutbah. wafaqanallah jami'an. Zaid. Kita bahas satu persatu, Mas sekalian. Wafaqanallah jami'an. Syarat yang pertama adalah sholat Jumat itu harus dilaksanakan di waktu zuhur. Maksudnya, maksudnya sholat Jumat harus dilaksanakan di waktu zuhur, itu adalah semua rangkaian sholat Jumat. Semua rangkaian sholat Jumat itu berarti termasuk dua khutbahnya. Gitu ya usulnya. Jadi dimulainya dua khutbah itu harus setelah masuk waktu sholat duhur. Seandainya dua khutbah itu dimulai sebelum masuk waktu sholat duhur, maka khutbahnya itu tidak sah. Dan harus diulangi khutbahnya. Bisa difahami maksud saya, masih kalian? Bisa. Jadi sebagaimana kita pernah mempelajari di awal-awal terkait dengan uh, waktu waktu sholat, batasan-batasan waktu sholat 5 waktu, ya kan Ibu Sana? Bahwasanya sholat duhur itu dimulai dengan zawalul syams, ketika matahari mulai condong ke arah Gelincir. barat. Ya. Ya kan Ibu Sana? Ya. Maka itu masuk waktu sholat duhur. Ah, masuk waktu sholat duhur berarti saat itu juga masuk waktu sholat Jumat. Karena sholat Jumat harus dilaksanakan di waktu duhur. Ketika habis waktu sholat duhur, saat masuk waktu sholat asar, maka saat itu juga habis waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi waktu sholat Jumat itu kapan? Waktu kita bisa melaksanakan sholat Jumat itu kapan? Sepanjang waktu sholat duhur. Dari mulai tergelincirnya matahari ke arah barat sampai masuk waktu sholat asar. Begitu ya Ibu Selen ya? Dan maksudnya sholat Jumat harus dilaksanakan di waktu zuhur adalah semua rangkaian sholat Jumat. Dimulai dari dua khutbahnya. Harus dimulai ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Seandainya dua khutbah itu dimulai sebelum masuk waktu sholat zuhur, maka tidak sah dua khutbah tersebut dan harus diulangi dua khutbah tersebut. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, seandainya seandainya ada jamaah sholat Jumat yang ingin melaksanakan sholat Jumat, namun ternyata waktunya sudah mepet mau masuk waktu sholat asar. Waktu sholat duhur itu sudah hampir habis. Tapi jamaah sudah berkumpul. Ada 40 orang di sana. Seandainya tetap dipaksakan untuk sholat Jumat, melaksanakan dua khutbah, kemudian melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat, dipastikan
waktu sholat duhur itu akan habis. Akan keluar dari waktu sholat duhur. Jadi sebagian sholatnya nanti akan dilaksanakan di waktu sholat asar. Apa yang harus dilakukan oleh sekalian kalau seperti itu? Kalau memang yakin waktunya nggak cukup, kalau memang yakin waktunya tidak cukup untuk melaksanakan rangkaian sholat Jumat, maka sejak awal yang dilaksanakan adalah sholat duhur, bukan sholat Jumat. Bingung tidak maksud saya masih kalian? Iya. Kalau memang waktunya sudah hampir habis, dan kalau dilaksanakan kira-kira yakin nanti pasti sebagian rangkaian sholat Jumat itu keluar waktu, maka jangan dipaksakan sholat Jumat. Tapi apa yang dilakukan oleh sekalian? Sholat zuhur. Sholat duhur. Nah, sholat duhur. Lakukan Allah azza. Tapi kalau misalkan sebelumnya ini tidak tahu, sebelumnya tidak tahu kalau waktu sholat duhur ini hampir habis, sudah di akhir waktu, di penghujung waktu. Kemudian sudah melaksanakan 2 khutbah. Kemudian mulai sholat Jumat. Jamaah sholat Jumat ini sudah dimulai. Di pertengahan sholat, ternyata terdengar adzan asar. Di pertengahan sholat, terdengar adzan asar. Apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Gimana, Ustaz? Gimana? Bingung maksud saya? Iya. Bingung pertanyaan. Jadi ini, sebelumnya tidak tahu kalau waktu sholat duhur itu sudah hampir habis. Semuanya sudah berkumpul, 40 orang itu sudah berkumpul, kemudian sudah mulai khutbah. Dua khutbah selesai, kemudian mereka semuanya berdiri untuk melaksanakan jamaah sholat Jumat. Sampai di sini kan nggak bingung ya? Ternyata di pertengahan sholat Jumat, misalkan di awal rokaat kedua misalkan, di pertengahan sholat Jumat, ternyata masuk waktu asar. Jadi terdengar adzan asar di sana. Maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan orang-orang yang telah berjamaah sholat Jumat ini masih kalian? Digenepin kali jadi 4. Sahih. Oh iya, Mereka harus mereka harus sholat duhur dan tidak perlu memperbaharui niat di situ. Kalau seperti itu tidak perlu memperbaharui niat. Jadi langsung saja digenapkan 4 sebagai sholat duhur. Begitu ya, Bu Selen ya? Ya. Bisa difahami maksud saya? Subhanallah jami. Hal min soal, ada pertanyaan masih kalian? Maka ini berlaku juga bagi seseorang yang terlewat sholat Jumat, misalkan ketiduran, kemudian bangun-bangun, ternyata sudah lewat waktunya, atau di penghujung waktu misalkan. Yang harus dilakukan adalah sholat duhur, apalagi dia sendiri, nggak bisa berjamaah, maka harus sholat duhur, bukan memaksakan diri untuk sholat Jumat sendiri. Gitu ya, misalnya. Kalau masih. Bagi musafir, bagi musafir yang betul-betul dalam keadaan safar, yang dibolehkan baginya untuk qasar, maka gugur kewajiban sholat Jumatnya. Yang dilakukan adalah sholat zuhur. Bukan gugur semua Yang kewajiban, tidak. yang Tapi, berangkat sebelum eh, subuh itu ya. nah, yang berangkat sebelum subuh, dia berarti boleh mengqasar sholat kan, Om, ya? Iya. Dan, naam, dia gugur sholat Jumatnya. Namun, sholat duhurnya tidak gugur. Tetap wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Astagfirullah. Hmm. Nah, ya meskipun kalau misalkan jaraknya memenuhi syarat qasar, nanti sholat duhurnya juga boleh di qasar misalkan.
dan dijamak dengan asar, nggak masalah, nggak masalah. Ah, Mm-mm. Barakallahu jami'an. Ada pertanyaan masih kalian? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Biar selesai malam ini pembahasan syarat sah. Naam. Syarat yang kedua tadi apa masih kalian? Yang kedua, dilaksanakan di kawasan ada penduduk gitu. Naam. Kawasan pemukiman penduduk. Jadi, sholat Jumat itu harus dilaksanakan di kawasan pemukiman penduduk. Maksudnya seperti desa di kita yang disebut desa itu ada eh, perumahan penduduk di sana dan ada penduduk yang tinggal di sana dan ada batas desanya. Ya kan Ibu sekalian ya? Ada batas desanya. Maka sholat Jumat itu harus dilaksanakan di kawasan pemukiman penduduk seperti itu. Dan misalkan ada orang-orang yang Badui, misalkan nomaden yang tinggal bukan di kawasan penduduk, misalkan mereka kalau misalkan mendengar azan Jumat, maka mereka harus datang ke kawasan pemukiman penduduk itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Uh, dan berarti sholat Jumat itu tidak boleh dilaksanakan atau tidak sah dilaksanakan di kawasan bukan pemukiman penduduk. Misalkan di sana ada Kan? kawasan hutan atau padang rumput, misalkan. Di sana memang tidak ada penduduk, tidak ada desa di sana, tidak ada sesuatu, tidak ada yang bisa disebut desa, tidak ada yang bisa disebut dengan kawasan pemukiman. Maka tidak bisa dilaksanakan dan tidak sah dilaksanakan sholat Jumat di sana. Begitu Ibu Sunan ya? Insya Allah bisa difahami Ibu Sunan ya? Mm-mm. Insya Allah. Barakallahu jami'an. Jadi kalau misalnya seseorang sedang rekreasi misalnya, dan rekreasinya ini camping ke tengah hutan. Naik gunung, Ke, naik gunung. Camping naik gunung lah. Ah, dan kebetulan rombongannya banyak, ada 40 orang laki-laki. Misalnya. Apakah mereka bisa melaksanakan sholat Jumat di hutan? Jawabannya tidak. Mm-mm. Meskipun Mm-mm. mereka meskipun mereka niat mau sholat Jumat, didahului 2 khutbah, kemudian sholat jamaah Jumat, tidak sah sholat Jumat mereka karena tidak dilaksanakan di kawasan pemukiman penduduk. Begitu Ibu sekalian. Ya? Oh iya. Halim soal Mahat, ada pertanyaan? Jadi sholatnya sholat zuhur ya. Naam, sholatnya sholat duhur. Sholatnya sholat duhur. Apalagi kalau misalkan mereka statusnya sebagai musafir, maka sebenarnya gugur kewajiban sholat Jumat mereka. Kewajiban mereka adalah sholat duhur. Wafaqana Allah jami'an. Meskipun Tapi berangkat, uh, tapi berangkatnya sesudah subuh. kalau berangkatnya setelah subuh ya nggak gugur kewajiban sholat Jumatnya. Nah, tapi berangkatnya ke padang pasir. Nah, tuh gimana tuh? Ya mereka harus mencari kawasan pemukiman penduduk, gitu. Mencari seperti halnya saya katakan tadi orang Badui yang nomaden yang atau yang tinggal di bukan kawasan penduduk. Orang Badui kan biasanya tinggalnya di gunung, di bukan kawasan pemukiman lah gitu ya. Maka untuk sholat Jumat mereka harus mendatangi pemukiman penduduk yang ada sholat Jumatnya di sana. Begitu Ibu Sunan. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi, oke. Kalau di laut, ya kali aja naik perahu, Ustadz. Misalnya dia lagi pergi ke, misalnya dari Surabaya, Tanjung Perak ke Papua. Kan di tengah-tengah itu kan Ah, lumayan tuh 7 hari tuh, Ustadz. ya kalau kalau berangkatnya dari hari Kamisnya atau hari Rabunya ya gugur kewajiban sholat Jumatnya. Tapi kalau berangkatnya hari Jumat udah Nah, duha jam gitu, 7 pagi. maka maka tidak gugur sholat Jumatnya.
tidak gugur sholat Jumatnya, tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di sana. Terus Gitu gimana kan? gitu ke laut? Ya sholat zuhur dia, sholat zuhur. Oh, itu boleh tuh ya. Maksudnya Eh, walaupun dia bu- berangkatnya ya, sesudah ya subuh. bukannya gugur kewajiban sholat Jumatnya tidak. Dia tetap berkewajiban sholat Jumat karena dia berangkat safarnya sudah duha kan ya, bukan sebelum subuh. Tidak tidak gugur kewajiban sholat Jumat. Dalam artian dia kalau tidak sholat Jumat ya dosa. Tapi karena Ya. dia tidak bisa melaksanakan, ya Oh, dia melaksanakan sholat zuhur. Gitu ya. oh gitu. Jadi nggak usah diulang apa dikodok sholat Jumat yang enggak ya. Udah, tidak. Iya, Sholat Jumat itu kalaupun diqodho nanti jadi sholat zuhur juga bakalnya. iya, 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 Ustaz. Astagfirullah. Astagfirullah. Karena sholat Jumat itu kan harus berjamaah. Kalau misalkan mau mengkodok sendiri, ya sholat zuhur adanya. Om. Seperti Iya, tadi iya. saya katakan, orang kalau ketiduran, ini, ketiduran, bangun-bangun, udah nggak ada sholat jamaah, sholat Jumatnya sudah nggak ada, sudah selesai. Iya, Nah, dia iya, iya. sendirian atau sudah lewat waktunya, ya kodoknya sholat zuhur, gitu kan? Ya, intinya dia tetap dikenai kejawi, kewajiban, tapi apa boleh buat. Jadi dia harus Nah, zuhur gitu ya. nah, sahih. Subhanallah. Iya, udah. Kita lanjutkan, Wahad. Nah, kita lanjutkan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga apa, Wahad? Hmm, Harus ya dilaksanakan bukan dengan berjamaah. berjemaah. Nah, harus dilaksanakan dengan berjamaah. Namun, umat sekalian, sebenarnya yang harus dilaksanakan dengan berjamaah ini adalah rokaat pertama saja. Oh. Yang harus dilaksanakan dengan berjamaah adalah rokaat pertama saja. Hukum turunannya, umat sekalian, adalah orang yang masbuk. Sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Kemudian misalnya ada dari misalkan menjelang akhir khutbah itu ada yang ke kamar mandi misalkan, buang hajat. Kemudian setelah bersuci kemudian balik masuk masjid, ternyata jamaah sholat Jumat itu sudah dilaksanakan di pertengahan sampai pertengahan sholat. Ah, kalau misalkan dia masbuk dan dia masih dapat 1 rakaat bersama dengan imam, 1 rakaat penuh bersama dengan imam, maka sah sholat Jumatnya. Hmm. Gitu, Om, ya. Misalkan dia masuk dia masuk jamaah itu ketika imam mulai rakaat kedua. Berarti dia mendapatkan 1 rakaat berjamaah bersama dengan imam. Ya atau ya? Iya, Maka sah sholat Jumat. Karena yang harus berjamaah di sini hanya rakaat pertama saja. Tidak harus semua rakaat. Tapi kalau misalnya ketika dia masbuk dan imam sudah i'tidal rakaat kedua. Imam mm, sudah i'tidal rakaat kedua. Berarti dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Ya atau ya? iya, Nah, kalau seperti itu, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus sholat duhur. Begitu ya usulannya. iya. Nah, karena di antara syarat sah sholat Jumat adalah harus dilaksanakan dengan berjamaah pada rakaat pertama. Jadi kalau masbuk tidak dapat 1 rakaat penuh dengan imam, maka kewajibannya adalah sholat duhur. Jadi diterusin sendiri, tambahin, jadi dia bikin 4 lagi sendiri gitu ya Ustadz ya? Ya, dia meskipun misalkan secara zahirnya dia ikut makmum misalkan nggak apa-apa, dia Iya. niatnya berbeda. Dia niatnya sholat duhur. Sudah kalau sudah tahu tidak rakaat kedua nih. Sudah tahu Oh kalau iya, iya, misalkan iya, iya. imamnya tidak rakaat kedua, sudah dia niatnya sholat duhur. Gitu.
sejak awal. Berarti dia sholat 4 rakaat. Yang lain udah salam, dia nambah 4 gitu. Mm-mm. Dan karena syarat yang ketiga ini tadi hanya disyaratkan pada rakaat yang pertama. Jadi berjamaah dilaksanakan dengan berjamaah itu hanya di rakaat pertama saja. Maka seandainya di rakaat kedua makmum berniat untuk mufarokoh dan sholat sendiri, itu boleh dan sah sholat Jumat. Bingung tidak maksud saya Mas Yani? Hmm? Tadi syarat yang ketiga ini adalah sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan berjamaah, yaitu pada rakaat pertama. Begitu kan Ibu Fidan? Iya. Halo? Maka di antara hukum turunannya adalah kalau misalkan makmum di rakaat kedua berniat untuk mufarokoh dan sholat sendiri, maka sah sholat Jumat. Begitu Ibu Fidan ya? Alhamdulillah. Oh, pas lagi jalan tuh, lagi sholat tuh. Ya, di pertengahan sholat. Misalnya, Nih. eh, imam sholat, kemudian diikuti dengan makmum berjamaah di rakaat pertama. Mm-mm. Eh, tapi bacaan imam ini lambat sekali. Al-Fatihahnya lama, kemudian bacaan suratnya lama, pelan, menikmati syahdu, gitu. Kemudian di rakaat kedua, salah satu makmum ini sakit perut, Oh, sakit perut, nggak tertahankan. Daripada dia membatalkan sholat Jumat dan dia kalau membatalkan sholat Jumat berarti dia tidak mendapatkan sholat Jumatnya, gitu kan, Mas? oh, oh. Iya, iya, iya. Maka dia niat mufarokoh, niat sholat sendiri, memisahkan diri dari imam. Maka itu tidak mengapa dan dia akhirnya sholatnya lebih cepat selesainya daripada imam, gitu ya. Kemudian setelah selesai langsung ke kamar mandi. Hmm. Maka boleh seperti itu dan sah sholat Jumat. Yang ada diliatin jemaah lain. Yang nggak ngerti maksudnya. Nah, nggak apa-apa. An- Aneh di kalangan orang-orang yang nggak tahu itu nggak apa-apa. Iya, TTA. Subhanallah. Begitu Ibu sekalian ya. Bisa dipahami maksud saya wahai sekalian? Iya. Subhanallah aja. Hal ini soal. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Apa Ustaz yang tadi apa tadi terputus saya? Yang mana Itu Om? mau diulang Ustaz tadi ketika makmum mendapati imam sudah di rakaat kedua. Tadi ada dua gambaran. Ketika makmum masbuk, ketika makmum masbuk, kalau dia masih mendapati satu rakaat penuh sholat bersama dengan imam. Jadi misalkan imamnya baru permulaan rakaat kedua, kemudian makmumnya masbuk. Jadi makmumnya ini mendapatkan satu rakaat penuh bersama dengan imam. Ya kan, Mas? Maka Nah, sah sholat Jumatnya. Maka sah sholat Jumatnya. Tapi kalau misalnya makmum yang masbuk ini, dia masbuk saat imam sudah i'tidal rakaat kedua. I'tidal rakaat kedua. Berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat penuh bersama dengan imam, ya atau ya? iya. Maka yang harus dia lakukan adalah sholat duhur. Karena sholat Jumatnya tidak sah. Gitu ya. Kalau seandainya dia paksakan untuk sholat Jumat, maka tidak sah sholat Jumatnya. Maka yang dia laksanakan adalah sholat duhur 4 rakaat.
Berarti ketika masbuk di rakaat kedua dia tetap menambahkan 1 rakaat aja gitu ya Ustaz ya. Kalau misalkan mendapatkan jamaah bersama dengan imam 1 rakaat penuh, maka tinggal mengenapkan jadi 2 rakaat, nambah 1 rakaat. Tapi kalau misalkan tadi tidak mendapatkan 1 rakaat penuh bersama dengan imam, maka sholat zuhur. Begitu ya, 4 rakaat. Berarti memisahkan diri ya Ustaz, sendirian sholat duhur. Tidak harus, tidak harus. Oh, Kan berbeda niat antara imam dan makmum itu kan tidak mengapa. Iya. ya. Berbeda niat antara imam dan makmum itu tidak mengapa. Maka misalkan imamnya memang sholat Jumat, kemudian kita niat makmum tapi sholat duhur. Itu nggak masalah. Afan, yang tadi rakaat kedua sudah i'tidal, berarti yang makmum yang masbuk itu kan tidak dapat 1 rakaat. Berarti Iya. imam niat sholat Jumat, makmum niat sholat duhur gitu. Tapi tetap Nah, makmum gitu, Ustaz. nah. Tapi dia 1 rakaat. Tapi ya bang, Belum dapat 1 rakaat. Belum. belum nggak dapat 1 rakaat. Baik. Dia baleni 4 rakaat. Ya. Jadi dia setelah imam salam, dia berdiri lagi untuk rakaat pertamanya dia, gitu ya, Mas? Nah, Ustaz. Itu kan sebenarnya kan kewajiban laki-laki ya Ustadz ya. Sholat Jumat itu. Ya, sholat Jumat itu adalah kewajiban laki-laki, sahih. Tapi Cewek boleh. ya tadi waktu itu pernah saya tanyakan udah terjawab. Yang saya tanyakan itu kan tidak semua paham untuk itu ya Ustadz ya. Jadi kita bagaimana itu? Yang mana Om? Yang tadi itu Ustadz, taunya sholat ternyata menambah harus 4 itu. Bukan sholat Jumat tapi dia berlaku sholat duhur. Karena terkadang ada seperti itu Ustadz. Nah, udah mau selesai laki-laki tuh baru datang gitu ke masjid. Itu mah nggak dapat khutbah ya? Iya. Nah, sementara kalau khutbah kan mendengarkan khutbah sunnah Om. Oh iya. Oh gitu. yang wajib itu sebenarnya itu ya kalau misalkan seperti itu kasusnya, ya dia tetap berkewajiban memiliki tanggungan untuk sholat zuhur, gitu ya. Berarti dia memiliki hutang qadha sholat zuhur. Kalau misalkan dia belum sholat zuhur di situ. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi Ustadz ya, apa? Nah, Saya pernah dengar begini. Ketika seseorang yang mau mengikuti sholat jamaah Jumat, itu datangnya ketika imam sudah naik mimbar, kemudian baca sholawat, kemudian jadi sudah ditutup buku oleh malaikat setelah itu. Jadi yang datang setelah imam khutbah itu Ustaz. Oh, malaikat Jadi itu kitab itu. buku catatan begitu Ya. kan? nah, Memang begitu. iya, itu terkait dengan pahala, Om. Sahih. Oh, pahala. Itu terkait dengan pahala. Tapi bahasan utama di dalam fikih itu adalah sah atau tidak dalam artian apakah menggugurkan kewajiban atau tidak. Tapi Iya. kalau misalkan itu tadi terkait dengan pahala, sahih. Seperti misalkan kita bahas dalam sholat kemarin, syarat kita bisa mendapatkan pahala di dalam sholat kita adalah khusyuk, ya Iya. kan, Mas? Iya. Khusyuk itu adalah syarat mendapatkan pahala, tapi itu bukan syarat sah. Bisa saja suatu amalan ibadah itu sah dalam artian menggugurkan kewajiban, tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Iya tuh. Ya, no, ya. Astagfirullah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini terkait pahala. Iya. Tetap sah. Nah, keren Ustaz.
Afwan. Nastamir, Ustaz. Mustamir. Tamir. Naam. Mungkin sekali lagi saya tegaskan, ini syarat-syarat sah ini berlaku bagi siapapun yang ingin melaksanakan sholat Jumat, meskipun sholat Jumat itu tidak wajib baginya. Seperti misalkan ibu-ibu ingin melaksanakan sholat Jumat, agar sholat Jumatnya sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat sah ini. Kalau misalkan sholat Jumatnya tidak sah, maka tidak menggugurkan kewajiban sholat duhur bagi ibu-ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibu sekalian ikut melaksanakan sholat Jumat dan sah sholat Jumatnya, maka gugur kewajiban sholat duhur. Tapi kalau misalkan sholat Jumatnya tidak sah, maka tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat duhur. Begitu ibu sekalian. Nah, Ustaz. Kita lanjutkan syarat yang keempat. Syarat yang keempat apa masih kalian? Jumlah minimal cuma 40 orang. Jumlah minimal jamaah adalah 40 orang. Maka kita harus memahami umat sekalian, 40 orang di sini disyaratkan sejak awal sampai akhir. Dalam artian sejak mulai khutbah. Khutbah itu harus didengar oleh 40 orang. Oh, Sampai akhir sholat salam itu harus dilaksanakan oleh 40 orang. Dan jumlah 40 orang ini termasuk imam. Jadi bukan hanya makmum saja 40 orang, tidak. Tapi termasuk 40 orang itu adalah imam. Begitu Ibu sekalian ya? ya. 39 45. Iya. Jemaahnya minimal 39. Ya, jumlah jamaah semuanya ya, termasuk imam. Ibu-ibu. Nah, Oh iya. Apa namanya? Yang ini tapi 40 orang itu masih kalian ini belum selesai. Tadi kan 40 orang ini disyaratkan dari awal sampai akhir rangkaian sholat Jumat. Dari mulai khutbah itu harus didengar oleh 40 orang. Dan sampai akhir salam sholat itu harus dilaksanakan 40 orang. Gitu kan Ibu sekalian ya? Iya. 40 orang itu termasuk juga imam hitungannya. 40 orang ini harus 40 orang yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Maksudnya yang berkewajiban apa ini? Gimana ya istilahnya? Yang dikenai kewajiban untuk sholat Jumat. Yang dikenai kewajiban untuk sholat Jumat. Yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Atau yang menggugurkan kewajiban. Nah, lebih cocok seperti itu. Yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Karena begini, kan kita sebelumnya pernah membahas umat sekalian, bahwasanya seseorang itu terbagi menjadi tiga. Kondisi seseorang itu terbagi menjadi tiga dalam kaitannya dengan safar, perjalanan. Ada yang disebut mustautin, yaitu orang yang tinggal di kampungnya sendiri, di tempatnya sendiri. Kemudian ada namanya muqim. Muqim itu orang pendatang yang tinggal di suatu daerah. Kemudian ada musafir yang betul-betul dalam keadaan safar. Gitu ya. Ini saya menyebutkan ini secara singkat. Dulu sudah pernah kita rinci. Nah, mungkin bisa dimurojaah lagi. Tapi intinya ada tiga kondisi ini. Begitu Ibu sekalian. Iya. Ada mustautin, ada muqim, dan ada musafir. Musafir itu tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan kalau misalkan dia sholat Jumat sah, namun tidak masuk hitungan 40 itu tadi, Om. Musafir itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat sah atau tidak? Sah sholat Jumatnya musafir. Ya atau ya? Iya. Namun kalau dia sholat Jumat, maka dia tidak masuk hitungan 40 orang. Karena tadi minimal 40 orang, itu harus 40 orang yang Dikenai kewajiban. dikenai kewajiban. Dan yang menggugurkan kewajiban. Yang menggugurkan kewajiban. Bukan dikenai kewajiban, tapi yang menggugurkan kewajiban. Harus menggugurkan ya. Naam. Kemudian mukim. Mukim bagaimana? Wajib. Mukim
itu wajib sholat Jumat. Mukim itu wajib sholat Jumat. Tidak seperti musafir, tidak wajib. Mukim itu wajib sholat Jumat, berarti sholat Jumatnya sah. Tapi mukim itu juga tidak masuk hitungan 40 orang. Jadi seandainya 40 orang, di antara 40 orang itu ada mukim, maka tidak sah sholat Jumat. Mukim 40. Maksudnya gimana Ustaz? Mukimnya 40 orang. Bukan, kalau misalkan ada 40 orang jamaah sholat Jumat, tapi Ya, satu saja ada orang yang statusnya mukim. 40 ngepres ini, jumlahnya hanya 40 saja. Gitu ya. ya. Tidak lebih. Ah, kemudian ternyata di antara 40 orang itu salah satunya adalah mukim. Orang pendatang. Bukan orang kampung situ. Maka sholat Jumatnya tidak sah. Oh, Oh, Yang dihitung 40 orang itu semuanya harus mustautin. Stautin. Yang 40 orang itu semuanya harus mustautin. Gitu ya Bu Selen? Berarti apa nih, Ustaz? Berarti imamnya harus memperhatikan makmumnya. Ya, ya iya. Namanya imam itu kan menanggung sholatnya makmum. ya ampun, harus wawancara gitu ya. Harus dihitung Ya, tapi kalau nggak ada yang biasanya kan Oh, dihitung. Iki sopo, iki sopo. sebenarnya sebenarnya begini, sih, tidak harus waktu sholat itu baru dihitung. Jadi buat. eh, hendaknya pengurus masjid itu mengetahui semua jamaahnya. Meskipun tidak sanggup untuk merawat semua jamaah sholat di masjid tersebut, tapi setidaknya tahulah ada eh, pengurus masjid itu tahu siapa saja jamaah sholat yang sholat di masjid tersebut. Semacam ada sensus gitu, tapi bukan sensus ekonomi, Mas. Ini akhir-akhir ini ada sensus ekonomi. Nggak penting, Ustaz. Masalah. Oh, jadi Karena misalnya itu dia eh, saya pernah ngobrol dengan hmm, dulunya mualaf dan keluarganya semuanya itu pendeta di gereja. Eh, di ada satu kelebihan di kepengurusan gereja dan mungkin itu bisa menjadi introspeksi bagi kita dan terutama pengurus-pengurus masjid. Beliau cerita di gereja itu ada pendataan semua jamaah gereja itu didata secara detail. Jumlahnya berapa, berapa kakak, kemudian masing-masing kepala keluarga itu anggotanya berapa, apakah mereka rajin hadir atau tidak. Kemudian di datanya lengkap, misalkan secara taraf perekonomian mereka bagaimana, apakah termasuk orang kaya atau menengah ke bawah. Kemudian secara pendidikan juga bagaimana. Maka sebenarnya kalau misalkan masjid kita itu bisa seperti itu bagus. Apalagi kalau misalkan bisa merawat jamaahnya, misalkan datanya lengkap, misalkan di kawasan masjid, sekitar masjid ini, misalkan ada berapa rumah, masing-masing rumah itu anggota keluarganya berapa, kemudian apakah mereka rajin untuk sholat atau tidak. Nah, yang kalau misalkan yang belum rajin sholat, maka kita bisa ajak misalnya. Kemudian masing-masing dari mereka sudah bisa membaca Al-Quran atau belum. Kalau misalkan belum bisa membaca Al-Qurannya, kita ajari. Maksudnya. Kemudian secara perekonomian bagaimana? Mana yang bisa dibantu? Mana yang bisa membantu? Kalau misalkan bisa seperti itu, maka akan jauh lebih baik. Karena uh, sejak pertama masjid didirikan itu bukan hanya sekedar menjadi tempat sholat, iya. tapi juga membangun peradaban misalnya. Maka kalau misalkan masjid itu bisa berjalan seperti itu,
Masalah mengetahui apakah ini jamaah sholatnya ini mustautin atau muqim, itu bukan masalah. Sudah sejak awal sudah bisa diketahui, oh nih, nanti kalau sholat Jumat, mustautinnya sekian orang. Kan. Kalau misalkan satu orang sedang safar, berarti jumlahnya sisanya ada berapa ini? Maka itu lebih mudah. Jadi nggak harus sensusnya waktu mau sholat, mulai sholat sensus dulu, tidak. Akan ribet kalau seperti itu. Gitu Ibu Selena. Semoga Allah memberikan taufik pada kita. Sampai mana nih tadi? Iya, 40 orang ya? 40 orang 40 itu. orang, iya, kalau nggak nyampe 40 orang mustaltin bubar langsung Nah, sudah. Boleh tanya Ustaz? nah, tafadhol. Berkaitan dengan tadi yang datang sebelum imam naik mimbar kan tadi dari segi pahala. Nah, di sini dari jumlah 40 orang itu ternyata kan memang harus dari awal mendengarkan khutbah. Seandainya kurang berarti tidak sah, Ustaz. Ya. Sahih. Kalau misalkan kurang dari 40, maka tidak sah. Khutbahnya tidak sah. Karena khutbahnya itu harus didengarkan oleh 40 orang. Terancam dibatal. Seperti disebutkan oleh al-mu'allif di sini, wa khutbatani qablaha fihi yasma'uhuma al-arba'un. Jadi khutbah ini juga harus didengarkan oleh 40 orang. Faqanallahu jami'an. Kalau misalkan jamaahnya belum genap 40 orang, ya kalau bisa ditunggu dulu, mungkin ada yang akan datang. Kalau misalkan sebelum 40 orang sudah dimulai khutbahnya, kemudian di pertengahan khutbah baru genap 40 orang, ya khutbahnya diulang dari awal. Tapi umat sekalian, saya tadi mau menyampaikan bahwasanya jumlah 40 ini tidak atau bukan merupakan pendapat semua madhab. Ini bukan ijma, bukan kesepakatan seluruh ulama, bukan. Bahkan saya tadi sampaikan di awal bahwasanya di sana ada 15 pendapat terkait dengan jumlah minimal jamaah sholat Jumat. Oh gitu. Ada 15 pendapat. Meskipun dari 15 pendapat ini tidak semuanya bisa kita ikuti. Karena misalkan ada yang mengatakan di sana sholat Jumat itu boleh hanya satu orang saja. Ini pendapatnya Ibn Hazm Al-Zahiri. Dan sebagaimana kita pernah menyampaikan kepada sekalian, Ibn Hazm Al-Zahiri ini kebanyakan pendapatnya itu syadz atau bahasa kita mungkin nyeleneh dan tidak boleh diikuti. Ya kan Ibu Sunan ya? Yang musik itu bukan ya? Bagaimana Om? Yang dia kalau nggak salah yang tentang musik juga ya Ustadz ya? Ya, beliau juga menghalalkan alat musik. Iya, iya. Nah, Oh iya. wafaqanallahu jami'an. Mhm. Bagaimana dengan imam empat madhab? Jadi kita langsung ringkas saja daripada kita menyebutkan 15 pendapat, kita langsung ke empat madhab, gitu Om ya? Iya. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah misalkan? Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya jumlah minimal itu 3 orang, termasuk imam. 3 orang Ustadz? Naam. Imam Abu Hanifah berpendapat jumlah minimal jamaah sholat Jumat hanya 3 orang, itu pun termasuk imam. Gitu ya? Mau dia mahat? Halo? Wadir. Ya Ustadz, lanjut. Adapun Imam Malik berpendapat bahwasanya jumlah minimal jamaah sholat Jumat adalah 12 orang. 12 orang kalau di dalam
Mazhab Maliki berarti 12 orang itu Ibu Selen. Iya Ustadz. Rahimahullah jami'an. Imam Hambali. Kalau Imam Ahmad itu memang terkenal ada beberapa riwayat. Jadi beliau itu kadang pendapatnya itu ada beberapa riwayat karena memang beliau seringkali menyampaikan pendapat fikih itu bukan dalam konteks mengajar tapi dalam konteks fatwa. Maka eh, dalam banyak permasalahan Imam Ahmad itu memiliki banyak riwayat. Oh, Dalam satu riwayat, dalam satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwasanya jumlah minimal jamaah sholat Jumat adalah 50. Oh, lebih banyak daripada mazhab Syafi'i, Mas sekali. berapa? 75. 50, 50. Oh, oh gocap. Oke. Nah, Wafaqanallah jami'an. Ini dalam satu riwayat dari Imam Ahmad. Mungkin kalau misalkan ingin merujuk, membaca semua 15 pendapat itu, eh, ada nukilannya dari kitab Fathul Bari, Fathul Barinya Fathul Ibn Bari. Hajar. Nah, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Di dalam kitab Fathul Bari, syarah Hmm. Sahih Bukhari, punya Ibn Hajar. Di sana disebutkan 15 pendapat jumlah minimal jamaah sholat Jumat. Wafaqanallah jami'an. Oh, Ini ini tadi yang dalam satu riwayat ya 50 orang, tapi dalam riwayat lain pasti ada yang 40 juga kali ya. sepertinya demikian karena memang sebenarnya mazhab Hambali itu sebenarnya banyak miripnya juga dengan mazhab Syafi'i. Hmm. Wafaqanallah jami'an. Oh, Eh, Imam Syafi'i sendiri kan juga terkenal bahwasanya beliau memiliki dua qaul. Ada qaulun qadim, ada qaulun jadid, ya kan Ibu Senen? jadi ya. Qaulun qadim itu ketika beliau masih di Irak, qaulun jadid itu ketika beliau sudah di Mesir. Maka sebenarnya beliau dalam masalah ini juga ada dua qaul, ada dua pendapat. Imam Oh, Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Eh, Sama-sama 40. Pendapatnya ya. sama-sama 40. Tapi pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i adalah 40 itu termasuk imam. Adapun pendapat yang lain, 40 itu bukan termasuk imam. Gitu ya. Oh. Wafaqanallah jami'an. Dan pendapat yang kedua atau qaulun qadim Imam Syafi'i ini juga itu termasuk pendapatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz juga Anaknya berpendapat Umar bin Khattab. 40 orang itu selain imam. Tapi kalau mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i 40 orang itu termasuk imam. Gitu Ibu Sinan ya? Ya. Wafaqanallah jami'an. Jadi kalau misalnya kalau misalkan dalam satu kampung itu sulit untuk genap 40 orang gitu. Maka bisa mengikuti pendapat Imam Malik. Boleh mengikuti pendapat Imam Malik. Tapi kalau misalkan mengikuti pendapat Imam Malik sebagaimana saya sampaikan, kalau mengikuti suatu pendapat dalam suatu permasalahan itu harus konsisten. Gitu kan Ibu Selena? Maksudnya harus konsisten semua ketentuan-ketentuan dalam permasalahan itu harus sesuai dengan pendapat yang diikuti itu. Misalkan kita ingin mengikuti Imam Malik dalam masalah jumlah minimal jamaah sholat Jumat. Maka dari awal sampai akhir, semua ketentuan-ketentuan sholat Jumat itu harus mengikuti Imam Malik. Dari mulai wudhunya, dari mulai batasan-batasan auratnya, pembatal-pembatal sholatnya. Kemudian juga di sana terkait dengan syarat khotib dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki itu khotib dan imam itu harus orang yang sama. Tidak boleh, afan. Dalam mazhab Maliki, khotib dan imam, Orang. afan. Saya kok agak lupa terkait dengan khutbah. Dalam mazhab Maliki,
Oh ya, dalam mazhab Maliki itu boleh dua orang yang sama, tapi harus sama-sama mustautin, nggak boleh mukim. Hmm. Boleh dua orang yang berbeda, khatib dan imam. Khatib yang khutbah sebelum Jumat dan imam yang mengimami sholat Jumat itu boleh dua orang yang berbeda, tapi harus sama-sama mustautin. Nggak boleh yang satu pendatang itu nggak boleh. Gitu, Mas. Hmm. Wafaqqanallah. Gitu Ibu Selen ya. Ada pertanyaan Mas sekalian? Hal ini soal. Lanjut Wafaqqanallah. Ustaz. Kita Aku lanjutkan Ustaz, ke izin syarat bertanya, berikutnya. Ustaz. Nah, tafadhol nih. Yang tadi khotib dan imam boleh dua orang yang berbeda, tapi harus mustaqim. Yang dimaksudkan mustaqim itu di pemukiman atau desa tersebut, Ustaz. Ya, maksudnya mustautin penduduk setempat, bukan pendatang. Asli. Asli. Walaupun beda kecamatan atau beda kabupaten gitu, boleh, Ustaz. Berarti bukan penduduk setempat. Oh gitu. Oh, lebih biasanya di sini gitu, Ustaz. Apa? eh, Satu itu desa. dia dari Jakarta Tapi Selatan kalau gitu di loh. dalam kalau di dalam mazhab Syafi'i boleh. Oh, Hmm. Kalau di dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi kalau di dalam mazhab Maliki itu harus mustautin dua-duanya. Oh, alah. iya, Ustaz. Kita Jazakumullah khairan, Ustaz. jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, imamnya kudu ini, yang khotbah kudu mustautin. Orangnya sama. Iya sih. Nggak harus sama. Tadi kan dua orang, tapi dua orang itu sama-sama mustautin gitu, Mas. Kalau di dalam mazhab Maliki, Syafi'i. Maliki. di dalam mazhab Maliki. Kalau misalkan di dalam mazhab Syafi'i, boleh saja kalau misalkan khotibnya itu bukan mustautin, khotibnya muqim misalkan, atau bahkan musafir misalkan. Tapi jumlah mustautin harus 40 gitu ya. Kalau di Iya, dalam iya, mazhab iya. Syafi'i, jumlah mustautin harus 40. Iya, iya, Gitu, iya. Mas. Tapi kalau si khotbah sama itunya mah bolehlah dia mungkin Ya, gitu ya. nah, Yang penting nggak nah. mengacak-ngacak yang jumlah orangnya dah gitu. Wafaqqanallah. Iya, iya, iya. Ya Allah, banget ya. Wafaqqanallah jami'an. Hmm. Berikutnya, Mas sekalian, kita lanjutkan Lanjut. syarat yang kelima. Syarat yang kelima ini tadi apa, Mas? Tidak ada jemaah sholat Jumat lain di kampung yang sama yang Nah, dilakukan bersamaan atau mendahului kecuali ada uzur. tamam, Insya Allah. Saya coba, saya beberapa waktu yang lalu sempat share bagian Ibu sekalian ya, bahkan sholat Jumat. Ini terkait dengan ta'addudul Jumu'ah. Istilah para ulama menyebutnya dengan ta'addudul Jumu'ah. Ta'addudul Jumu'ah, Ibu sekalian ya. Ibu sekalian jangan sensitif karena biasanya kalau ibu-ibu mendengar istilah ta'addud itu agak sensitif. Ini ta'addudul Jumu'ah. Jadi jumlah jamaah sholat Jumat lebih dari satu. Itu maksudnya ta'addudul Jumu'ah. Gitu Ibu sekalian ya. Jumlah jamaahnya lebih dari satu. Lebih dari satu masjid, lebih dari satu tempat. Dalam satu kampung. Ah, itu bagaimana? Apakah ada hukum-hukumnya secara khusus? Ada ketentuan-ketentuannya? Nah, sholat Jumat, kita pertama kalau kita bahas di sini, lihat di sini tulisannya jelas tidak Mas sekalian? Agak kita perbesar. Di sini sholat Jumat itu bisa dilaksanakan, bisa jadi dalam satu kampung itu hanya ada satu sholat Jumat, bisa jadi ada lebih dari satu sholat Jumat dalam satu kampung. Begitu Ibu sekalian ya? Jadi Ya, makanya di sana ada dua kemungkinan. Yang pertama, idalam tata'addad. Jika sholat Jumat itu tidak lebih dari satu. Hanya satu sholat Jumat saja. Jamaahnya hanya satu saja. Lam tata'addad. Fahiyya, maka sholat Jumat tersebut pasti sah. Ini sahih. Wa tahrumu sholatu zuhri ba'daha. Wa la tan'aqid. Dan
tidak boleh, haram hukumnya melaksanakan sholat duhur setelahnya. Dan tidak sah. Haram dan tidak sah melaksanakan sholat zuhur setelahnya. Kalau dalam satu kampung itu hanya satu jamaah sholat Jumat. Kalau di dalam satu kampung hanya ada satu jamaah sholat Jumat, maka satu jamaah sholat Jumat itu sah sholat jamaahnya, sholat Jumatnya. Dan orang-orang yang mengikuti sholat jamaah sholat Jumat itu tadi, haram dan tidak sah bagi mereka kalau mereka melaksanakan sholat duhur setelah sholat Jumat. Begitu Ibu sekalian ya? Bisa difahami maksud saya? Enggak. Hah? Yang mana Om? Yang bikin bingung yang mana Om? Pelan-pelan Ustadz. Jadi begini Ibu sekalian ya. Kan di Dalam sini sedikit. ada pertama, mungkin yang kedua mungkin yang bingung. Jadi mungkin umat sekalian di beberapa daerah, mungkin dulu di waktu masih kecil, kita terkadang mendapati sebagian orang setelah selesai sholat Jumat itu sholat duhur lagi. Itu. Iya. Ada tidak yang mengetahui? Mungkin dulu waktu kecil ada yang Enggak. Ya tahu? Ustaz, Oh seperti itu. berapa ada. Tapi Ada. enggak. Saya dulu mendapati waktu kecil dan ketika itu saya nggak paham karena memang belum belajar. Allah jami. eh, Jadi terkadang setelah sholat Jumat itu ada yang melaksanakan sholat zuhur. Nanti itu akan ada bahasanya. Tapi di sini, kalau misalkan dalam satu kampung itu hanya ada satu saja jamaah sholat Jumat, maka jamaah sholat Jumat itu sah dan tidak boleh melaksanakan sholat duhur setelahnya. Orang-orang yang telah mengikuti sholat jamaah Jumat di sana itu tidak boleh melaksanakan sholat duhur setelahnya. Haram dan tidak sah sholat zuhurnya. Jadi ketika setelah selesai sholat Jumat, kemudian salam, zikir, kemudian terkadang kan berdiri lagi sholat 4 rakaat, sholat zuhur. Maka kalau di dalam satu kampung itu hanya ada satu jamaah sholat Jumat, tidak boleh setelahnya sholat zuhur. Begitu Ibu sekalian. Waktu yang sekalian? Jamaah ini berarti orangnya atuh. Apa gimana sih? Saya nggak mudah dari tadi ngomong jamaah-jamaah ini. Yang mana? Yang mana? Jamaah kan namanya jamaah. Kalau jamaah cuma satu kan nggak jadi jamaah. Insya Allah satu jamaah sing petang puluh itu ya Ustadz, pokoknya ya. Ya, jadi jamaahnya ini hanya terjadi di satu masjid dan satu tempat gitu Om ya? Ya itu maksudnya. Itu maksudnya. Bukan satu orang saja jamaahnya. Iya, Jamaah kalau satu orang bukan jamaah namanya. Yo. Kan di dalam satu kampung itu kan zaman kita sekarang kita dapati dalam satu kampung itu lebih dari satu jamaah biasanya, ya atau ya? Lebih dari satu masjid melaksanakan sholat jamaah, ya atau ya? Iya. Tapi kalau misalkan memang aslinya itu seharusnya satu kampung itu hanya dilaksanakan satu sholat Jumat. Satu kampung itu hanya dilaksanakan satu jamaah sholat Jumat di satu masjid saja. Itu aslinya harusnya seperti itu. Aslinya. Gitu Ibu sekalian ya? Ya, aslinya. Kalau di dalam satu kampung hanya ada satu jamaah sholat Jumat di dalam satu masjid saja, maka jamaah sholat Jumat di masjid itu sah. Dan orang-orang yang berjamaah sholat Jumat di sana tidak boleh melaksanakan sholat zuhur setelahnya. Haram dan tidak sah sholat zuhur. Begitu Ibu sekalian ya? Mau memahami kalian? Berikutnya, kita berpindah ke sebelah kiri. Idza tata'addad. Jika jamaah sholat Jumat itu dilaksanakan lebih dari satu masjid. Jadi ada beberapa masjid melaksanakan jamaah sholat Jumat padahal dalam satu kampung yang sama. Maka ada dua kemungkinan. Di sana bercabang menjadi dua. Ada kemungkinan jamaah ini terjadi lebih dari satu li ghairil hajah. Tidak ada udzur, tidak ada
hal yang membolehkannya, atau lihajah, memang ada kebutuhan di sana supaya memang ada kebutuhan yang mendesak dilaksanakan di dua masjid atau lebih. Uzur itu misalkan apa? Misalnya karena jamaahnya sangat banyak sehingga tidak cukup kalau dilaksanakan dalam satu masjid. Itu uzur, maka boleh dilaksanakan di dua masjid. Atau misalnya kampungnya sangat luas sehingga eh, orang-orang kalau di ujung kampung itu sangat jauh sekali untuk menuju satu masjid saja. Maka dilaksanakan di dua masjid, di dua ujung misalkan. Nah, supaya orang yang di ujung kampung sana itu tidak kejauhan menuju masjid sini, gitu. Maka dilaksanakan di dua masjid yang berbeda, tidak mengapa. Tapi eh, hal itu hanya sebatas udzur itu saja. Sebatas udzur itu saja. Misalnya tadi kalau misalkan jumlahnya sangat banyak, jumlah orang jamaahnya sangat banyak, jumlah orangnya maksudnya, jumlah orangnya sangat banyak, kemudian cukup dilaksanakan di dua masjid, cukup dilaksanakan di dua masjid, maka tidak boleh menambah jamaah di masjid yang ketiga. Ih, Saya ulangi lagi. oh. Jadi udzur itu apa? Ta'addudul Jumu'ah. Ini berbilangnya jumlah jamaah sholat Jumat di masjid yang berbeda, ini hanya sebatas udzur tadi. Sebatas udzur tadi. Jadi kalau udzurnya karena jamaahnya terlalu banyak, apa? Jumlah orangnya terlalu banyak. Kemudian akhirnya dilaksanakan di dua masjid yang berbeda. Gitu kan, Mas? Sampai sini bingung tidak? Enggak, Ustaz. Nah, kalau dua masjid itu sudah bisa menampung cukup untuk semua orang yang berjamaah sholat Jumat, maka tidak boleh dibuat jamaah baru di masjid yang ketiga. Begitu, Om ya? Nah, Ustaz. Bisa dipahami maksud saya? Nek masjidnya udah sendiri-sendiri Tapi gitu. kalau sekarang kan di mana-mana masjid, Ustaz ya. Iya, di mana-mana masjid dan Satu orangnya rumah. nyampe 40. Gini, Om, sebenarnya itu masalahnya juga di bahasa istilah kita itu agak sedikit rancu juga. Jadi di dalam fikih itu sebenarnya ada istilah masjid dan ada al-jami' Masjid. atau masjid jami'. Kalau di kita ada musola. Musola di dalam istilah fikih, musola itu adalah tempat atau bangunan yang pada mulanya tidak dikhususkan untuk sholat, tidak diperuntukkan untuk sholat. Hmm. Itu disebutnya musola. Seperti apa contohnya? Seperti sholat id di lapangan. Maka lapangan itu namanya musola. Karena lapangan itu pada mulanya bukan diperuntukkan khusus untuk sholat. Ini atau ya? Iya. Tempat yang bukan diperuntukkan khusus untuk sholat, itu kalau digunakan untuk sholat namanya musola. Makanya di dalam hadis Rasulullah ketika di dalam hadis terkait dengan berkurban, siapapun yang mampu untuk berkurban namun tidak berkurban, apa sabda Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali mendekati musola kita. Maksudnya musola kita apa? Tempat sholat id kita. Karena sholat idnya ketika itu kan di tanah lapang ketika itu. Ya atau ya? Beliau tidak mengatakan fala yaqrabanna masjidana, tidak. Tapi fala yaqrabanna musallana. Begitu ya Bu Selen. Jadi ada perbedaan istilah di sini. Kalau di kita kan musola itu setiap bangunan masjid kecil itu disebutnya musola yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Tapi sebenarnya di dalam istilah fikih, semua bangunan yang sejak awal dibangun dan diperuntukkan khusus untuk sholat itu semuanya disebut masjid. Jadi musola-musola itu semuanya masjid secara istilah fikih.
Begitu Ibu Sunan ya? Bisa dipahami maksud saya? Makanya di musola-musola di kita, musola-musola yang bangunannya mungkin kecil itu, apakah di sana disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid ketika kita memasukinya? Hmm. Halo? Iya, Iya. disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid meskipun musola, bukan sholat tahiyatul musola, Ibu Sunan ya. Hmm. Tapi sholat tahiyatul masjid. Ah, sholat tahiyatul masjid. Karena sebenarnya itu masjid. Secara fikih. Nggak ada sholat tahiyatul musola. Allah jami'an. Mana ya? Adapun al-jami atau al-masjidul jami, yang disebut al-jami atau al-masjidul jami itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Itu baru disebut jami. Jadi misalnya, Hmm. kalau di kita kan setiap bangunan Semuanya masjid jami, besar, Ustadz. setiap bangunan yang besar nanti digunakan untuk Sholat sholat Jumat. Jumat. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Yang digunakan untuk sholat Betul. Jumat itu hanya masjid jami, tidak harus semua yang bangunannya besar kemudian digunakan sebagai jami, tidak. Allah jami. Kalau di beberapa daerah mungkin mahasiswa kalian mendapati ada masjid besar, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ada seperti di Ma'had Al-Jawi. Di Ma'had Al-Jawi itu kan semuanya pendatang di sana, semuanya orang mukim di sana. Di sekitar pondok itu ada masjid kampung punya penduduk di sana. Jadi santri-santri itu waktu sholat Jumat, masjid pondok itu malah sepi. Dan mereka sholat Hmm. Jumatnya di mana? Sholat Jumatnya bersama dengan penduduk kampung. Nah, berarti masjid yang di dalam pondok itu bukan masjid jami namanya. Gitu ya. Meskipun besar. Di sini mah semuanya sholat Jumat. Ya, itulah karena kebanyakan itu tidak tahu, tidak belajar. Fikih. Nah, Iya. Nah, dan ini juga. terkadang juga ada unsur egois, gitu ya. Jadi pengen Hmm. Kelihatan pengen keren. ada yang pengen tampil, ada juga yang Iya. pengen ini kelompoknya sendiri, nggak mau digabung dengan yang lain, gitu kan. Iya, itu di tempat saya tuh banyak sekali loh masjidnya dalam satu kelurahan loh. Subhanallah, jami. Hmm. Kadang beda ormas harus beda masjid, kadang kan gitu kan. Kan seharusnya kan tidak seperti itu. Iya, iya. Ya, subhanallah, jami. Tapi tetap penuh aja sih Ustadz, walaupun Iya, banyak. penuh. Tapi gini, Berarti kan tadi bisa kan gini ya, dibilang itu. tadi kan tunggu, tadi dibolehkan apa tuh? Di antara uzur dibolehkannya sholat Jumat boleh di dua tempat atau di dua masjid yang berbeda. Kalau nggak cukup ya. Di antaranya Mm-mm. kalau satu masjid itu nggak cukup. Kalau satu masjid itu cukup untuk menampung semuanya, ya harus dilakukan di satu tempat. Iya, Bukan iya. bukan kalau misalkan apa namanya? Sebenarnya cukup, tapi orangnya banyak. Kemudian di dua masjid itu juga jumlahnya sama-sama banyak, lebih dari 40 orang. Tapi sebenarnya kalau dilakukan di dalam satu masjid masih cukup. Ya itu seharusnya dilakukan di satu masjid. Itu tidak ada undur di situ. Gitu ya. Iya, Hmm. iya, 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 iya. Bisa sih kayaknya praktiknya kayak Kecuali gitu. kalau juga awal itu tempatnya berjauhan, gitu. Iya, jauh. Ya Maksudnya nggak jauh dari sih, dari Ustaz. ujung sampai ujung kan, sehingga orang susah untuk uh, sampai di sana. Nggak apa. Tapi kita Iya. coba lihat nanti nanti akan ada pembahasannya dan ketentuan-ketentuan hukumnya mas sekalian dan apa yang harus dilakukan. Ini di bagian ini. Subhanallah ini sudah jam sekian ya. Kita Iya. coba bahas yang ini dulu sebentar ya. Yang kalau misalkan terjadi ta'addudul jumu'ah, terjadi jamaah sholat Jumat lebih dari satu masjid. Tapi memang ada sebab di sana yang membolehkan. Lihajah, karena ada hajah, ada sebab yang membolehkannya. Maka hukumnya apa? Sahhal kul. Semua jamaah itu sah. Kalau memang ada sebab yang membolehkan.
seperti jumlahnya terlalu banyak sehingga tidak cukup dalam satu masjid, atau misalkan terlalu jauh tadi misalnya, Wafaqanallah Hmm. jami'an, terlalu jauh, maka eh, sah semua di setiap masjid sholat Jumatnya sah. Tapi ada ketentuan kedua, apa itu? Tusannu sholatul dhuhri ba'daha. Disunahkan, dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sholat duhur setelahnya. Disunahkan untuk melaksanakan sholat duhur setelahnya. Kenapa? Khurujan min khilafi man'i ta'addudi mutlaqan. Atau, na'am, khurujan min khilafi man mana'a ta'adduda mutlaqan. Ini untuk keluar dari khilaf. Sebagai bentuk kehati-hatian, keluar dari perbedaan pendapat. Karena memang di sana ada yang mengatakan bahwasanya ta'addudul jumu'ah, sholat Jumat dilaksanakan di lebih dari satu masjid dalam satu kampung yang sama, yaitu tidak boleh secara mutlak. Ada yang berpendapat demikian. Seperti siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Al-Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat bahwasanya ta'addudul jumu'ah, sholat Jumat lebih dari satu masjid itu tidak boleh secara mutlak. Oh gitu. Maka disunahkan untuk melaksanakan sholat duhur setelahnya sebagai bentuk jaga-jaga. Gitu kan? Sebagai bentuk jaga-jaga karena ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwasanya ta'adudul Jum'ah itu tidak sah semuanya. Maka untuk jaga-jaga sholat duhur. Gitu ya Bu Selen ya. Mau masih kalian? Halo? Iya, iya, lagi nyatet Ustadz ya. Nah, makanya tidak heran kalau misalkan orang-orang tua zaman dahulu setelah sholat Jumat itu sholat duhur 4 rakaat. Karena kenyataannya memang dalam satu kampung itu ada lebih dari satu masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Dan Itulah. entah itu karena eh, sebab yang membolehkan atau tidak, kalau misalkan ada sebab yang membolehkan pun tetap disunahkan. Saya pernah lewat kampung-kampung, jalan-jalan kecil di Nganjuk itu. Jamaah sholat Jumat itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya, kita jalan itu ke depan bentar itu, ke depan sedikit itu sudah uh, masjid bubaran sholat Jumat. Ke depan lagi sedikit itu sudah masjid bubaran sholat Jumat. Jadi banyak sekali. Dalam satu kampung itu banyak sekali jamaah sholat Jumat. Tapi kalau misalkan memang ada udzur yang membolehkan, maka tidak masalah meskipun tetap disunahkan sholat zuhur setelahnya. Begitu Ibu Sinan. Kalau Ustadz sendiri, sholat sunnah nggak? Iya, saya biasanya setelah sholat Jumat itu biasanya sholat zuhur lagi. Oh, iya, iya, iya. Untuk berjaga-jaga itu ya. Dulu 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 saya waktu kecil itu tidak paham melihat orang-orang tua ini, bahkan apa Pak D saya sendiri ini. Kenapa ini habis sholat Jumat kok sholat lagi 4 rakaat? Sampai rumah itu saya tanya ke orang tua saya. Itu mereka sholat zuhur kata ibu saya. Itu sholat zuhur. Saya tidak melanjutkan kenapa itu. Tidak melanjutkan bertanya. Allah jami'an. Ya alhamdulillah sekarang saya tahu Ah, alasannya. iya ya. Ya ampun, jadi mah kita dua sholat ini ya. Eh, tapi kalau misalkan memang ada udur, sana sholat zuhurnya sunnah. Tapi kalau misalkan tanpa udur, ibu sekalian ya, tanpa udur yang membolehkan ta'addudul jumu'ah, maka di sana ada 3 kondisi secara umum, atau kalau dirinci maka jadi 5 di sana, karena kondisi ketiga ini ada 3. Ada kondisi pertama nanti ada ketentuannya, kondisi kedua ada ketentuannya juga, kondisi ketiga sampai dirinci menjadi 5 itu juga masing-masing ada ketentuan. Apakah ketentuannya apakah sah atau tidak, dan apakah kalau sah tetap disunahkan untuk sholat duhur atau tidak, dan kalau misalkan tidak sah maka apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan kalau tidak sah berarti yang dilakukan adalah sholat duhur. Dan nanti eh,
terkait dengan juga ada patokan mana yang lebih dulu gitu. Mana yang lebih dulu di antara jamaah-jamaah sholat. Namun mungkin 5 kondisi ini kita bahas di pekan yang akan datang bagaimana masih kalian? Saya minta maaf masih kalian. Ini sudah Ustaz, lewat jauh. offside. Assalamualaikum. Ada pertanyaan masih kalian sebelum kita tutup? Apa Ustaz, izin bertanya Ustaz? Nah, Sebenarnya kan tadi kan Masjid Jami yang bangunannya yang digunakan untuk sholat Jumat ya Ustaz ya. nah, Berbeda dengan masjid yang hanya diperuntukkan untuk sholat. Nah, secara umum itu Ustaz, kira-kira kalau Masjid Jami itu kira-kira menampung berapa jamaah gitu, dan kalau masjid biasa itu berapa jamaah gitu Ustaz. Jadi ketika kita mau memilih masjid yang kita gunakan untuk sholat Jumat, kita eh, lebih sreg gitu Ustaz, lebih tenang gitu. sebenarnya eh, tidak ada patokan khusus terkait dengan ukuran, Umi. Yang penting bisa menampung minimal bisa menampung jumlah minimal sholat Jumat. Itu bisa dilaksanakan sholat Jumat di sana dan bisa disebut sebagai masjid jami. Gitu, Mas. Jadi tidak ada batas ukuran tertentu. Yang penting bisa menampung jumlah minimal jamaah sholat Jumat yaitu 40 orang tadi. Gitu, Mas. Dan Kalau misalnya Ustaz, kan di tempat tapi kami ini kan eh, nah, ada masjid yang sangat besar Ustaz. Ya kira-kira 500 jamaah itu muat gitu Masya Ustaz. Allah, Tapi Masya Allah. nggak jauh dari sini ini sekitar berapa ya? Nggak, 300-an meter itu udah ada masjid lain gitu ya, juga Jadi begini, melaksanakan Om. masjid yang lebih kecil gitu Terkait yang dengan afdoliyah, sebenarnya ini kaitannya tidak hanya sholat Jumat, tapi sholat jamaah apapun. Sholat jamaah apapun itu, kalau misalkan ada dua jamaah yang berbeda, maka yang paling afdol adalah yang paling banyak jamaah, yang paling banyak jumlah orang. Yang paling banyak jumlah orangnya itu yang paling afdol. Semakin banyak jumlah orangnya, maka semakin besar pahalanya. Itu berdasarkan hadis. Jadi salatu fardhin afdalu min salat afan salatu rajulaini afdalu min salati fardhin wa salatu thalatha afdalu min salati rajulain atau fima ma'na. Semakna dengan itu. Jadi salatnya 2 orang itu lebih baik daripada salatnya sendiri. Salatnya 3 orang itu lebih baik daripada salatnya 2 orang dan seterusnya seperti itu. Jadi semakin banyak jumlah orang yang berjamaah itu maka lebih afdal, semakin afdal, semakin besar pahalanya. Gitu, Om. Dan juga kalau misalkan kita bisa mengetahui, di dalam masjid itu mana yang memenuhi persyaratan sahnya sholat Jumat, maka itu yang lebih didahulukan. Misalkan, misalkan ada 2 masjid, misalkan sama-sama jumlah jamaahnya 40 orang, ngepres jamaahnya pas 40 orang, sama 40 orang. Tapi yang satu ini 40 orang semuanya mustautin. Yang satu lagi 40 orang tidak semuanya mustautin. Maka didahulukan yang mustautin. Atau misalkan kita kita misalkan kalau misalkan kita orang mustautin dengan kita datang ke sana jadi genap 40 orang mustautin, maka kita harus ke sana supaya sah sholat jamaahnya di sana, sholat Jumatnya di sana. Kita mah. Ustaz, jazakumullah kasir Ustaz, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan, Wahid? Mustautin itu berarti yang tinggal di situ kan ya maksudnya ya Ustaz. Ya, penduduk setempat, Om. Nah, penduduk setempatnya itu batasannya kelurahan, kabupaten, provinsi atau apa? Kan ini tadi sholat Jumat itu harus dilakukan di kawasan pemukiman, maksudnya seperti desa gitu.
Hmm. desa. Hmm. Jadi Hmm. kalau keluar dari wilayah tersebut, maka dia mulai boleh mengqasar salatnya gitu. Mulai berstatus musafir kalau keluar dari batas daerah tersebut. Jadi seperti desa gitu, kampung. Jadi kalau misalnya rumahnya di Kebayoran gitu, kerjanya di Priuk, itu kan nggak nyampe 80 kilometer tuh. Itu Ya, tapi hitungannya, tetap safar itu kan ada safar ba'id, ada safar qarib kan. oh oke. Iya, Kalau iya. safar ba'id itu yang 80 atau 83 kilometer yang boleh untuk mengqasar, itu safar ba'id. Kalau misalkan hanya sekedar keluar kampung, itu safar qarib. Nah, Oh iya. Kalau yang safar korib kita tetap boleh mengkodok itu ya, apa mengkosor itu boleh? ya tidak, kalau qasar itu kan syaratnya safar ba'id. Oh bait ya, 80 apa 83 sih Ustaz, saya lupa. Ada yang berpendapat 80, ada yang berpendapat 83. Oh iya, iya. Tapi kalau amannya 83 loh. Iya, 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 Ustaz. Soalnya di dekat ini di belakang rumah ada masjid, tapi masjidnya Bang Taspen sih. Itu saya tahu itu bagian besar tuh jamaahnya itu pasti pegawai Taspen itu Ya. gitu. Berarti kan dia kan hitungannya dia bukan mustautin dong. Ya kan orang Sahih, itu dari mana-mana. sahih. Oh, banyaknya yang dari entah ada mungkin dari Bekasi, dari mana tuh kerja di situ. Ya udah Ustaz, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan. Mas Pilih, saya minta maaf. Insya Allah Nah, kita Ustaz. lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Jadi masih tersisa ini pembahasan ini masih belum selesai terkait dengan ta'adudul jumu'ah dan ada satu syarat lagi yaitu 2 khutbah. Dan berikutnya nanti akan ada pembahasan rukun dan syarat khutbah. Rukun khutbah dan syarat khutbah. Setelah itu baru kembali ke pembahasan sholat berjamaah. Dari ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang sah itu sholat berjamaah yang bagaimana? Oh, Wassalamualaikum Ustaz. jami'an. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu uh, memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita Amin. semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa eh, ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Jazakallahu Jazakallah. khairan.